أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita mempelajari Al-Quranul Karim pada surat Al-Baqarah ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ini kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah sampaikan kepada para malaikat. Khalifah adalah suatu kaum yang saling silih berganti satu dengan yang lain. Ketika ada satu generasi meninggal, kemudian generasi berikutnya, qaumun yakhlufu ba'duhu ba'dha. Yakhlufu ba'duhum ba'dha. Suatu kaum yang saling silih berganti dalam kehidupan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menyebutkan ayat ini adalah dalil dalam wajibnya memilih sebuah pemimpin untuk didengar dan ditaati agar masyarakat menjadi bersatu dan hukum-hukum bisa dilaksanakan dengan baik, dan ini merupakan suatu kewajiban di setiap umat. Tidak ada perbedaan dalam masalah wajibnya memilih suatu pemimpin di tengah-tengah umat. Dan ini beliau dalam tafsirnya menyebutkan demikian. Kemudian para malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan seseorang yang akan merusak di bumi dan menumpahkan darah? Ini dengan tabiat yang dimiliki oleh manusia, para malaikat memahami bahwa mereka nanti akan menumpahkan darah, merusak di muka bumi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa ka'annahum alimu dhalika bi'ilmin khas aw bima fahimuhu min at-tabi'ah al-bashariyah. Jadi mereka menyatakan itu, para malaikat menyampaikan kepada Allah, mereka nanti akan menumpahkan darah dan merusak di bumi, ya Allah. Mereka mengetahui dengan ilmu yang mereka dapat dari Allah secara khusus, atau memang mengetahui tabiat manusia mungkin dari bahan yang akan diciptakan oleh Allah dengan bahan tersebut. Ya. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan, fahadhani as-sababani alladhani dzakarathum al-malaikah huma alladhina kataballahu ala bani Israel al-qatl bihima. Jadi dua sebab ini yang disebutkan oleh para malaikat adalah sebab di mana orang-orang kafir, orang-orang Bani Israel merusak bumi, yaitu dengan kemaksiatan dan menumpahkan darah.
Jadi sebuah sebab yang menjadikan dunia menjadi rusak adalah merusak dunia dengan kemaksiatan dan menumpahkan darah. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di juga menyebutkan ayat ini, menjelaskan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentahsis, mengkhususkan kemaksiatan dengan safkud dima, yaitu menumpahkan darah, menunjukkan bahwa la bayanu syiddati mafsadatil qatl. وهذا تخصيص بعد التعميم أو لبيان شدة مفسدة القتل. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakhsis, mengkhususkan dosa dengan menumpahkan darah, menunjukkan bahwa menumpahkan darah ini dosanya sangat besar. Karena Allah khususkan secara khusus, penyebutan secara khusus setelah Allah menyebutkan kemaksiatan secara umum. Jadi itu terjadi di akhir zaman, begitu banyaknya pembunuhan, penumpahan darah, dan dengan cara-cara yang sangat keji sekali. Ini Allah sebutkan bahwa menumpahkan darah adalah perbuatan yang sangat terkutuk. Dan ini dilakukan oleh Bani Israel. Mereka membunuh para nabi. Termasuk orang yang buruk di muka bumi adalah orang yang dibunuh oleh nabi, diperangi oleh nabi, dan yang membunuh para nabi. Termasuk Bani Israel yang sulit diberi nasihat oleh para nabi dan rasul. Mereka mengancam membunuh para nabi, termasuk nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Seorang Yahudi wanita menaruh racun di daging, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah upaya pembunuhan terhadap nabi kita yang mulia. Maka perlu kita hati-hati dalam masalah darah. Menumpahkan darah adalah dosa yang sangat keji dan pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah urusan hamba dengan hamba. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah ad-dima. Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah masalah darah. Ini dijelaskan oleh para ulama, ini apabila dosa yang berkaitan dengan manusia. Kalau dosa manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah masalah salat, itu akan dihisab pertama kali. Dalam hadis yang lain juga Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Sehingga digabungkan dan dijelaskan oleh para ulama, kalau dosa berkaitan dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dihisab adalah salat. Orang yang tidak salat, orang yang salatnya tidak bagus, atau salat di luar waktunya, sembarangan mendirikan salat, itu akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan salat ini menjadi tolak ukur baik dan buruknya amal yang lain. Maka seorang muslim perlu menjaga salat dan juga berhati-hati dalam meninggalkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Dan kami, ya Allah, bertasbih mensucikan Engkau dari sesuatu yang tidak pantas dengan memujimu, dan kami nuqaddisulak, kami membersihkan, mensucikan untuk Engkau ya Allah. Di para malaikat ya tidak punya hawa nafsu, sehingga mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengarkan Allah akan menciptakan makhluk yang punya hawa nafsu, mereka menyampaikan, dan mereka bukan soal i'tirad di sini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa innama huwa soal isti'lam wa istikshaf 'anil hikmah fi dzalik. Ketika malaikat menyampaikan ucapan mereka, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Di sini adalah sebuah ucapan ya bukan yang untuk i'tirad, bukan untuk membantah ucapan Allah, tapi sebuah ungkapan yang ingin mengetahui hikmahnya. Ketika mengatakan itu, mereka ya tadi disebutkan oleh sebagian ulama ya, oleh Al-Imam Ibnu Katsir diantaranya, bahwa mereka mengetahui ucapan demikian dengan tabiat manusia. Nanti kalau diciptakan makhluk dengan tabiat demikian, nanti akan merusak bumi dan akan melakukan penumpahan darah di bumi ya Allah. Sedangkan kami adalah makhluk yang selalu mensucikanmu, memujimu ya Allah. Ya, tidakkah itu sudah cukup? Ya, tidak menciptakan makhluk yang mempunyai tabiat yang Engkau sampaikan. Kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya, kata Allah, sesungguhnya saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, jadi dari diciptakan manusia nanti akan ada yang memakmurkan bumi, orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Islam, membela agama Islam, orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka ada yang menjadi ulama, orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah. Allah lebih tahu daripada malaikat. Ya. Ini adalah sekelumit kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam ya, dan percakapan antara Allah dengan malaikat ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka ini pelajaran bagi kita semuanya sebagai Bani Adam agar menjaga hawa nafsu, di mana kita diciptakan oleh Allah mempunyai hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu ini cenderung kepada kemaksiatan, dan kewajiban bagi kita untuk menahan hawa nafsu, tidak merusak di bumi dan tidak menumpahkan darah. Ya, karena kejahatan di muka bumi ini ya disebutkan oleh sebagian ulama, oleh Syekhul Islam ya, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka itu merusak di bumi dengan kemaksiatan dan merusak bumi dengan menumpahkan darah. Ini dosa yang sangat keji ya, yang perlu kita tinggalkan, dan itu adalah ya perbuatan orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.